Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Belajar matematika di Mr. X 41 Channel tanpa banyak kurumus. Pada video yang lalu, Bapak telah menjelaskan materi tentang transformasi dengan sebagian refleksi dan translasi. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang transformasi, sub, rotasi, dan dilatasi. Baiklah, silakan kalian simak video berikut. Rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik atau bidang dengan perputaran terhadap titik pusat dan arah tertentu. Ini adalah contoh yang menggunakan sifat rotasi. Ini juga menggunakan sifat rotasi dan ini juga menggunakan sifat rotasi. Rotasi pada koordinat kartesius. Hal-hal yang mempengaruhi rotasi yaitu 1. Titik pusat rotasi. Titik pusatnya ada di titik pusat atau 0,0 dan titik selain titik pusat, misalnya P, yaitu A, B. Yang kedua, arah rotasi searah jarum jam, nanti biasanya ditulis dengan negatif, dan berlawanan arah jarum jam biasanya ditulis positif. 3. Sudut rotasi. Baiklah, Bapak mempunyai segitiga yaitu dengan titiknya A 6,1, B 5,-4, C 8,-4 akan dirotasikan dengan titik pusat rotasi yaitu titik O 0,0 dan arah rotasi karena di sini positif berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi 90 derajat. Baik, kita lakukan rotasinya sebagai ini. Ini adalah titik O 0,0. Kita tarik garis dulu masing-masing titik dari titik pusat. Ini titik A, ditarik garisnya. Ini titik A, ditarik garisnya. Titik B ditarik dari titik pusat. Titik C ditarik dari titik pusat. Titik A 6,0 akan dirotasikan terhadap titik rotasi yaitu titik O 0,0 di arah rotasi berlawanan arah jarum jam karena positif dan besar sudutnya 9 atau besar sudut rotasi yaitu 90 derajat. Selanjutnya kalian ambil busur derajat, lalu ukur besarnya 90 derajat. Perhatikan ini titiknya. Nah, ini 90 derajat di sini. Lalu beri titik, tanda titik. Beri tanda titik di sini. Setelah itu buat garis dari titik pusat ke titik melalui titik tadi. Selanjutnya
untuk menentukan, ini kan sudah 90 derajat nih. Sekarang kita tentukan. Nah, di sini kan jaraknya 6,1, kalau dihitung X-nya 6 dan Y-nya 1. 1, 2, 3, 4, 5. 6 satuan untuk X-nya dan Y-nya 1 satuan. Nah, sekarang dari sini kita pindahkan karena sudah dirotasikan, maka dari sini kita hitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tadi di sini X, maka di sini jadi Y. Lalu kalau tadi ke atas, sekarang ke kiri satu langkah. 1, maka A bayangannya ada di negatif 1,6. Sekali lagi, hitung dari sini, dari titik pusat ke sumbu X berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ke atasnya 1 satuan karena 6,1. Nah, karena dirotasikan 90 derajat, maka hitungnya dari sumbu Y 6 satuan dan ke kiri 1 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kiri 1 satuan 1, maka A bayangannya atau A aksen ada di negatif 1,6. Itu untuk bayangan dari A 6,1. Selanjutnya kita rotasikan titik B, yaitu 5,-4 dengan rotasi. Titik rotasinya masih titik pusat atau titik 0,0, arahnya berlawanan arah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Sama seperti tadi, ukur titik garis B nya. Ini dari titik pusat ke B ada garis, ukur dengan busur derajat. Nah, seperti ini. Lalu cari 90 derajat mana? Oh, ini 90 derajat. Baru kasih tanda titik di atasnya. Lalu buat sebuah garis. Itu. Lalu selanjutnya kita hitung lagi. Tadi dari B ini kan B patokannya kita ke Y. Patokannya di sini 1, 2, 3, 4 untuk Y-nya ke bawah. Lalu untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Balikan sekarang karena diputarkan, maka sekarang 4-nya di X. Kalau tadi di Y, balikan dari tadi. Kalau tadi di X, lalu ke Y. Kalau yang ini di X, di Y dulu, baru ke X. Nah, hitungnya dari X 1, 2, 3, 4. Lalu ke atas 5 satuan 1, 2, 3, 4, 5. Maka titiknya ada di 4,5. Selanjutnya kita akan rotasikan titik C dengan titik pusat rotasi 0,0 atau titik O, dan arah rotasinya berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi 90 derajat. Ambil busurnya juga sama, ukur. Nah, buat titik lagi di 90 derajat, berarti di sini buat titik, lalu tarik garis. Kan selanjutnya kita ukur lagi, sama kita langkah lagi ke Y. Dari Y dulu 1, 2, 3, 4 ke Y nya, lalu di sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang ini berarti tadi Y, berarti kita pindah ke X 4 dan 8. 1, 2, 3, 4, lalu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka
titiknya ada di sini di 4,8. Bagaimana? Bisa dipahami? Gambarnya seperti ini. Setelah dirotasikan, diputarkan. Jadi gambar diputar. Baik. Untuk soal ke-1, segitiga ini kalian rotasikan, masih tetap titik pusat rotasinya 0,0, tapi arahnya searah jarum jam. Jadi muternya ke sini, masih sudut rotasinya 90 derajat. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah rotasi segitiga yang dirotasi dengan menggunakan titik pusat rotasinya yaitu tidak 0,0, di sini titik P itu 2,1. Nah, hasilnya sudah seperti ini, di mana arah rotasinya searah jarum jam dan besar sudut rotasinya 90 derajat. Bagaimana caranya nih? Titik masih 6,1 tadi kan, masih seperti tadi 6,1. Nah, kita hitung aja. Pertama sama kayak tadi, ambil busur derajat, ukur 90 derajat. Nah, ini 90 derajatnya ke sini. Selanjutnya ukur berapa nih ke sini? 1 2 3 4. Oh, 4,0 tadi di X-nya, maka ke Y-nya 1 2 3 4. Lalu yang B sama titiknya yaitu 5,-4, tapi arahnya berbeda, yaitu sekarang searah jarum jam 90 derajat. Lakukan sama dengan busur derajat 90 derajat. Nah, ini 90 derajatnya. Lalu hitung. Nah, dari sini kan. Nah, sekarang X-nya dulu 1 2 3. 1 2 3 4 5. Sekarang yang ini kalau tadi dari X, sekarang Y. 1 2 3 1 2 3 4 5. Karena titiknya di negatif 3,-2. B bayangannya atau B aksen. Lalu yang C sama seperti tadi, titik rotasinya yaitu titik P 2,1. Lalu ambil busur derajat, ukur busur derajatnya ini 90 derajat ke sini. Lalu dihitung sama seperti tadi, 1 2 3 4 5 6. Nah, ke sini 1 2 3 4 5. Hitung dari sini sama 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Hasilnya seperti ini. Silakan kalian pelajari. Nah, untuk soal kedua, tugasnya yaitu kalian sama segitiga ini dirotasikan dengan titik pusat rotasi yaitu titik P 2,1 seperti ini, tapi arahnya berlawanan jarum jam dengan arah sudut rotasi yaitu 90 derajat. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, dilatasi. Dilatasi atau perkalian merupakan salah satu jenis transformasi yang mengubah ukuran bentuk. Hal-hal yang mempengaruhi dilatasi yaitu 1. Titik pusat dilatasi. Sama seperti tadi, seperti rotasi ada titik pusat atau 0,0 dan ada titik selain titik pusat, misalnya P yaitu A, B. Yang kedua, faktor dilatasi atau biasanya ditulis K, di mana jika K lebih besar dari 1, bayangan diperbesar dan terletak sepihak dengan bangun semula. Jika K ada di antara 0 dan 1,
bayangan diperkecil dan sepihak dengan bangun semula. Jika K ada di antara 0 dan negatif 1, bayangan diperkecil dan tidak sepihak dengan bangun semula. Dan jika K lebih besar dari negatif 1, bayangan diperbesar dan tidak sepihak dengan bangun semula. Dilatasi pada koordinat kartesius. Bapak punya segitiga, yaitu dengan titik sudutnya A 1,1, B 3,1, dan C 2,3 akan dilatasikan oleh 0,2. Artinya, sekali lagi artinya, ini menandakan bahwa titik pusat dilatasi ada di 0,0 dan faktor skala atau faktor K-nya yaitu 2. Baik, kita dilatasikan sekarang, yaitu titik A 1,1 akan dilatasikan dengan titik pusat dilatasi yaitu 0 dan faktor skalanya yaitu 2. Caranya bagaimana? Nah, ini kan perkalian, sama aja seperti kalian biasa. Ini 1,1, ya tinggal dikalikan 2. Jadi kalau 1,1 dikali 2 yaitu 2,2. Atau kalian bisa hitung, ini ke sini 1, ke atas 1. Berarti kita karena dikali 2, maka tinggal hitung aja saat jadi 2. 1 kali 2 jadi 2. 1, 2, dan 1, 2. Maka titik bayangannya untuk A ada di sini 2,2. Itu adalah bayangan untuk titik A. Selanjutnya untuk B 3,1. B 3,1 akan dilatasikan dengan titik pusat dilatasi yaitu 0 dan faktor skala yaitu 2. Sama aja, tinggal kalikan 3,1 nya 3 kali 2 6, 1 kali 2 2. Jadi kita hitung, kalau awalnya 3 1, 2, 3. Nah, kalau dikalikan jadi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau awalnya 1 ke atasnya, maka karena dikalikan jadi 2 1, 2. Maka titiknya ada di 6,2. Ini hasil bayangan dari B. Selanjutnya titik C akan didilatasikan dengan titik dilatasinya 0,0 dan faktor dilatasinya yaitu 2. 2,3 kalau tinggal kalikan. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Terus caranya ngitung lagi. 1, 2 kalau untuk ini. Karena dikalikan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Terus selanjutnya 3, tapi dikalikan 2 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bayangan C ada di 4,6 seperti ini. Nah, maka segitiga yang sudah didilatasikan dengan pusat dilatasi 0 dan faktor skalanya 2 yaitu seperti ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, masih segitiga yang tadi, Bapak akan dilatasikan dengan 0,-2. Artinya titik pusat dilatasinya masih 0,0, tapi faktor skalanya negatif 2. Sama seperti tadi, titik pusatnya 0,0. Kita buat dulu garisnya. Untuk A didilatasikan dengan faktornya yaitu negatif 2. Kalau 1,1 dikalikan negatif 2, maka hasilnya jadi negatif 2. 1 kali negatif 2 negatif 2,
Kalau tadi ke sini, maka kalau negatif 2 jadi ke sini. Asalnya ke kanan, kalau dinegatifkan atau dikalikan negatif, maka jadi ke kiri. Negatif 2, negatif 2, 1, 2. Lawannya. Maka titik dilatasi bayangannya akan ada di sini. Sekali lagi, kalau dikalikan tadi ini ke kanan, maka lawannya jadi ke kiri. Lalu kalau ke atas, maka lawannya jadi ke bawah. Inilah bayangan titik A. Selanjutnya, untuk titik B 3,1 masih didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 dan titik pusat dilatasinya yaitu 0,0. Tinggal kalikan aja. Kalau 3 dikali negatif 2 jadi negatif 6. Kalau 1 dikalikan negatif 2 jadi negatif 2. Atau kalau ini ke kanan 3 langkah, maka ke kiri 6 langkah di sini. Kalau ke atas 1 langkah, maka ke bawah 2 langkah, maka titiknya akan ada di sini. Negatif 6, negatif 2. Hasilnya di sini. Selanjutnya C akan didilatasikan dengan titik pusat dilatasi yaitu 0,0 dan faktor skalanya negatif 2. Dimana hasilnya? Ya tinggal sama, tinggal kalikan aja. 2 kali negatif 2 jadi negatif 4, 3 kali negatif 2 jadi negatif 6. Atau hitung berapa langkah ke kanan, 2 langkah kan, maka lawankan. Kalau asal ke kanan jadi ke kiri, tapi jadi 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Lalu asalnya ke atas 3 langkah. Lalu kalau ini jadi ke bawah 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titiknya akan ada di sini, negatif 4,3. Ya. Lalu gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti terbalik. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, ini Bapak masih segitiga yang tadi, tapi dilatasinya kan di titik P 2,0 dengan faktor dilatasi atau faktor skalanya yaitu negatif 2. Ini titik pusatnya jadi di 2,0. Kalian sudah bisa membayangkan kan? Maka gambarnya akan diperbesar dan bayangannya akan terbalik sama seperti tadi. Tapi posisinya di mana? Nah, Bapak langsung aja posisinya seperti ini. Diperbesar tapi terbalik. Kenapa seperti ini? Kalian jangan seperti tadi, karena kalau seperti tadi itu kan di 0,0, kalau ini kan titik pusatnya di 2,0. Nah, caranya gimana? Sama aja seperti tadi. Tapi menggunakan jangan dikalikan tapi dihitung. Ke kanan 1 langkah, maka kalau dikalikan lawannya ke kiri 2 langkah, 1, 2. Lalu dari sini ke bawah 1 langkah, maka dari sini ke atas 2 langkah, 1, 2. Ini titik A. Lalu yang B, hitung lagi dari sini ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3 langkah. Nah, di sini ke kiri balik lawannya, tapi jadi 6 langkah karena 3 dikali 2 jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang ini 1 ke bawah. Nah, di sini jadi 2 ke atas, 1, 2. Selanjutnya yang C. Nah, yang C ke kanan 2 langkah, 1, 2. Maka ke kiri 2 langkah karena negatif. 1, 2, 3, 4.
tadinya 2 dikalikan 2 jadi 4. Selanjutnya ke atas 1 langkah. Kalau ke atas jadi ke bawah. Berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Gambarnya seperti ini. Soal ketiga. Mudah-mudahan kalian paham. Sama seperti soal yang tadi, segitiga ini silakan kalian dilatasikan dengan titik pusat dilatasi di titik P, yaitu 2,0. Perbedaannya sekarang dikali 2. Nah, kalian pasti sudah bisa membayangkan besar gambarnya pasti bagaimana, lalu gambarnya ada di mana. Silakan kalian kerjakan soal. Jangan lupa soalnya ada 3 soal. Demikian penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di dalam kolom komentar. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.